Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa disclaimer on dulu, video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu, ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung risikonya. Oke, pertama kita mulai dari indeks harga saham gabungan atau IHSG. Nah, IHSG hari ini naik tipis ya, 0,05% ke level 6723, di mana indeks hari ini bergerak seperti analisa kita pada hari Jumat. Pada sesi 1 hari ini, indeks sempat dibawa turun ke 6690, kemudian sesi 2-nya kembali diangkat ya. Nah, ini merupakan sinyal yang positif untuk hari ini. Semoga saja besok-besok indeks akan kembali melanjutkan rally-nya teman-teman ya. Oke, itu saja untuk indeks. Kemudian saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah saham BFIN atau BFI Finance. Oke, ini untuk chartnya BFIN teman-teman ya. Nah, BFIN ini menurut saya cukup menarik teman-teman, di mana sebelumnya udah pernah kita bahas ya. Di sini pernah kita sarankan buy waktu dia break dari resistnya di 10.15. Nah, BFIN ini ya, kalau kita tarik garis downtrend line minor ini sudah ditembus oleh BFIN, ditembusnya juga dengan volume yang meningkat. Kemudian 3 hari dia terkoreksi, koreksi tipis-tipis dengan volume yang kembali mengecil. Jadi BFIN ini kalau kita lihat secara teknikal cukup menarik teman-teman ya, di mana teman-teman bisa tunggu BFIN di sekitaran harga 1000 sampai 1015 ya, untuk dapatkan average yang lebih menarik. Dengan stop loss teman-teman bisa set di sini di bawah harga 940 ya. Cicil-cicil di sini, kalau turun lagi ke sini teman-teman cicil lagi ya. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 940 untuk stop lossnya. Oke, itu untuk BFIN, menurut saya juga masih oke. Untuk long term pun menurut saya saham ini cukup menarik ya, karena ini ada koneksinya dengan Gojek teman-teman, dengan GoTo. Oke, itu untuk BFIN. Kemudian yang saham kedua adalah saham MPPA. Tunggu sebentar teman-teman ya, hari ini agak macet. Nah, ini untuk chartnya MPPA ya, dimana sebelumnya juga udah sering kita bahas. Nah, kalau kita lihat dari segi chart MPPA ini, menurut saya kurang menarik ya, kurang menarik karena supportnya ini sudah kembali dijebol dan 3 candle terakhir kembali turun, tapi volumenya mulai menipis teman-teman. Volumenya mulai menipis. Dan kalau teman-teman tambahkan indikator MACD di bawah ini sudah mulai terlihat adanya divergent. Jadi teman-teman bisa perhatikan saham ini jika nantinya kembali rebound dengan kuat atau break dari sini. Kalau kita garis trendline minor ya, kita bisa garis trendline minor. Jika ini nantinya di break ke atas, maka teman-teman boleh ikutan buy untuk saham MPPA ini. Oke, itu saja untuk saham MPPA. Kemudian saham berikutnya itu saham Unilever. Unilever ini sebelumnya juga udah pernah kita bahas ya. Kalau nggak salah terakhir kali kita bahas hari Jumat kemarin teman-teman ya. Hari Jumat kemarin kita bahas, di sini saya sarankan buy jika dia break dari cup and handle, dan hari ini dia break dengan volume yang meningkat dari hari-hari sebelumnya. Jadi volume konsolidasinya. Jadi technically Unilever ini menarik teman-teman ya, menarik. Teman-teman bisa buy on weakness jika besok dia terkoreksi dulu. Nah, di sini ada pola cup and handle dengan target kenaikan itu sekitar 5.220. Nah, jika nantinya ini di break ke atas lagi ya, 5.220 ini di break ke atas, maka ini ada pattern lanjutan lagi cup and handle ya. Jadi secara chart pattern, price volume Unilever ini untuk saat ini menurut saya cukup menarik ya. Jadi buat teman-teman yang mau trading di saham ini bisa pertimbangkan untuk buy. Oke, itu untuk saham Unilever. Kemudian yang berikutnya adalah saham Indika Energi. Saham batubara ya.
kelihatannya kurang menarik ya, sentimennya kurang bagus semuanya teman-teman ya, sentimennya kurang bagus, sentimennya negatif semua untuk saat ini, dan pergerakan harganya pun mulai menurun. Nah, ini untuk saham Indi ya, dimana plan kita sebelumnya gagal teman-teman ya. Kalau teman-teman yang ikut ini kena cut loss 3%, ini kita bisa hapus dulu. Nah, untuk saat ini ya, saham Indi ini belum menarik kalau menurut saya teman-teman, dimana dia masih gagal break dari resistance sebelumnya yang ini kan support sebelumnya, kemudian dia di breakdown, kemudian dia mencoba untuk break lagi tapi gagal, dan hari ini kembali turun ya. Jadi kalau dilihat secara teknikal masih ada potensi penurunan lanjutan di saham ini teman-teman, ke sekitaran mungkin ke 1540-an ya, support terdekatnya di 1540 untuk saham ini. Jadi buat teman-teman yang masih tertarik untuk saham ini bisa wait and see terlebih dahulu. Oke, itu untuk saham Indi. Kemudian yang berikutnya ada saham Waskita. Nah, saham-saham sektor konstruksi hari ini pada naik ya. PT PP, Wika, Adi juga naik, dan Waskita hari ini juga naik, tapi nggak kuat teman-teman ya, nggak kuat dan membentuk ekor yang cukup panjang, dimana sebelumnya Waskita ini sudah pernah kita bahas, pernah kita sarankan buy jika Waskita mampu break dari downtrend line-nya ini. Nah, hari ini Waskita walaupun sempat naik tapi belum mampu menyentuh garis merahnya ini teman-teman ya. Jadi untuk Waskita ya saat ini menurut saya belum menarik teman-teman ya, belum menarik. Mungkin masih menunggu kejelasan dari rag isunya ya. Market masih menunggu kejelasan dari rag isunya. Mungkin kalau nanti rag isunya sudah jelas, Waskita ini mungkin akan kembali melakukan kenaikan ya. Jadi teman-teman buat yang masih tertarik untuk saham Waskita ini bisa wait and see terlebih dahulu untuk saat ini ya. Oke, itu untuk saham Waskita, dan yang terakhir ada saham BANK. Nah, saham BANK ini sebelumnya pernah masuk watchlist kita dan sudah hit target ya. Sudah hit target, dan pada candle ini pernah kita sarankan untuk taking profit karena di sini ada 3 candle yang gagal break resisten. Nah, dia sempat turun 2 hari, kemudian hari ini kembali rebound cukup tinggi ya, 6,61%. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, di sini kan ada pola cup and handle sebelumnya di break ke atas. Kemudian di sini dia membuat pola cup and handle lagi. Kemungkinan besar di sini ada pola cup and handle lagi teman-teman ya. Jadi jika nantinya BANK ini turun dulu mendekati 2560, teman-teman bisa spec buy dengan stop loss di bawah 2500. Atau teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout jika BANK ini mampu break dari 2900 ya. Untuk konfirmasinya teman-teman bisa tunggu dia break dari 2900, maka potensi kenaikan yang cukup menarik akan terjadi di BANK ini. Kalau kita pasang target kenaikan dari pola cup and handle-nya, kalau nanti mampu di break, maka targetnya cukup menarik teman-teman ya, di sekitaran angka 3.400-an. Jadi cukup menarik ya untuk saham BANK ini untuk diperhatikan. Oke, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat malam, dan buat teman-teman yang mau support channel ini jangan lupa untuk like, komen maupun subscribe. Terima kasih.